Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat tema hari ini, Islam bukan turunan, dengan landasan hadis Al-Islamu laisa bil asalah. Insyaallah, jika pada hari ini Allah menurunkan kepahaman kepada kita semua, ini bisa dijadikan jawaban bagi yang berasumsi, bahkan jadi suatu keyakinan bahwa Islam itu turunan. Ini bisa dijawab, cukup bisa dijawab dengan yang bisa dan antar hukum mewakili 30 juz Al-Quran. Saya beri judul Al-Islamu laisa bil asalah. Islam itu bukan turunan. Atau kita juga harus sepakat ya, apakah betul Islam itu bukan turunan? Betul, karena asumsi yang menjadi keyakinan publik dan diisu sentralkan oleh para mubalik, tokoh-tokoh senior Islam, para ulama, bahkan salah satu tokoh organisasi yang mengklaim ahli sunnah wal jamaah. Jadi salah satu pimpinan, tokohnya pimpinan, terpimpin di salah satu pimpinan di daerah Cianjur ya, yang saya tahu, menyampaikan bahwa Islam itu turunan. Jadi kita tidak perlu masuk lagi ke Islam, kan sejak dulu sudah ada di dalam. Katanya, apakah bisa dimengerti oleh akal? Tidak. Kalau Islam itu turunan dan sejak dulu kita sudah ada di dalam, sejak dulu masuk Islam, padahal sunatullah. Akal kita harus mengerti yang namanya sunatullah kan? Jadi sunatullah itu kejadian yang memang di situ ada keterlibatan Allah, irodah Allah, ada kemauan Allah di situ. Karena tidak ada sesuatu yang tidak ada perwujudan atau penampakan irodah Allah. Karena Al-Quran sendiri menginformasikan bahwa Allah itu fa'alul lima yurid. Kan? Dia berbuat apa yang dia ingini. Salah satunya adanya sunatullah, kejadian-kejadian yang hanya terjadi di dunia. Karena di akhirat tidak ada sunatullah dan terjadinya di dunia, di kehidupan hari ini, bukan di kehidupan hari itu akhirat. Dan akal mesti menerima, dan akal pun ternyata menerima, karena orang betul-betul dikondisikan dengan perwujudan sunatullah. Ada siang, ada akal. Gimana Pak, Bu? Akal tidak akan nolak. Kenapa ada malam? Kenapa ada siang? Kenapa tidak siang selamanya? Atau kenapa tidak malam selamanya? Nah, ini nih, kejadian ini yang namanya sunatullah. Itu kehendak Allah. Orang tidak selamanya sehat karena pasti penyakit lawasnya akan datang. Walaupun orang ingin sehat selamanya, ya pasti saja sakit akan datang. Sebentar atau lama, ya yang penting merupakan penyelang ketika dia sehat kan gitu. Sakit, miskin, kaya, bodoh, pintar, tidak pintar, cantik, tidak cantik, hitam, putih. Nah, itu semua tidak bisa ditolak. Akal pun menerima karena secara kondisional dan bersifat keseluruhan, total global. Ya, kalau ada luar pasti ada dalam. Kalau di luar pasti tidak di dalam. Mungkinkah di dalam tidak di luar? Mungkinkah orang di dalam tidak pernah di luar? Berarti siapapun dia yang menyatakan bahwa kita tidak perlu masuk Islam karena sejak dulu sudah di dalam. Kapan? Jadi yang namanya dahulu itu ada kapan? Kapan? Jadi kita gak perlu, kalau orang tuanya udah muslim dan hidupnya di lingkungan muslim, gak perlu anaknya masuk
Islam karena satu, sudah turunan muslim, yang kedua sejak dulu sudah ada di dalam. Nah gitu. Akal saya sampai hari gini didedet-dedet karena temok tengah-tengah arti. Akal saya teka bayang. Saya punya akal anugerah dari Allah, tidak bisa memahami ini. Kalau sejak dahulu di dalam dan Islam itu turunan, kalau Nabi Muhammad ayahnya siapa? Muslim bukan. Berarti Nabi Muhammad bukan Muslim. Lamun majarkan turunan. Beres persoalan kan. Kalau Islam turunan karena orang tuanya Muslim, anaknya Muslim, orang tua Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Dan dia masih belum, berarti Nabi Muhammad tidak jelas turunan siapa dari sisi akidah. Maka kenapa Rasulullah menggambarkan bahwa Islam itu kalbunyan, Islam itu bagaikan sebuah bangunan. Yang namanya bangunan tidak keluar dari sunatullah, ada batas luar dan ada batas dalam. Dinding inilah pembatas luar dan dalam. Untuk orang bisa ke dalam harus melalui apa? Untuk orang keluar harus melalui apa? Pintu. Kalau sejak dulu sudah di dalam, berarti tidak perlu bikin pintu. Melalui apa? Kan gitu, tidak boleh bikin pintu kan? Kemana arah doa? Robbi adhilni mudkhala sidqi wa ahrijni mukhraja sidqi waj'alli min ladunka sultanan nasiro. Kemana arah ayat ini? Doa arah ini. Quran itu kan surah Bani Israel, surah 17, Al-Isra ayat 80, bisa dilihat, wakili 30 juz Al-Quran. Robbi adhilni mudkhala sidqi. Ya Allah, masukkanlah, adhilni, masukkanlah aku, mudkhala sidqi, melalui tempat masuk yang benar. Kalau masuk rumah yang benarnya mana? Kalau masuk bangunan, mudkhala sidqinnya mana? Ya pintu, bukan jendela. Mukhraja sidqin, tempat keluar yang benar, ya pintu, bukan jendela, bukan membobok tembok ya. Jadi kondisikanlah wahai Robku, kondisikanlah aku di Islam melalui tempat penghunisian yang benar. Dan keluarkanlah kami dari Islam melalui tempat keluar yang benar. Apa tempat keluar yang benar? Mati. Kematianlah yang harus mengakhiri keislaman kita. Karena ada istilah husnul khotimah atau sul khotimah. Jadi kalau mengatakan sejak dulu sudah ada di dalam, jadi kapan di luarnya orang itu? Kan bisa dijawab oleh ayat ini. Kalau Islam itu turunan, example. Kalau A istrinya orang Jepang, lalu B suaminya orang Jepang, anaknya orang mana? Turunan Jepang kan? Nah ini baru turunan. Lalu kalau istrinya Jawa, suaminya Sunda, anaknya Sergio itu kan ayahnya orang Belanda, ibunya orang Ambon. Jadi pemain Persib halus. Gitu. Jadi si A dikatakan orang Jepang itu karena turunan orang Jepang dan lahirnya di Jepang. Sekarang kalau Islam itu turunan, bagaimana kalau ayahnya Kristen, B-nya Muslim, anaknya bingung. Kalau turunan di mana ngambilnya ini? Jadi campuran. Tuh ayah akidah campuran. Double blasteran keyakinan. Gak mungkin. Itu diikat, ini mengikat. Gak mungkin. Ada dua ikatan yang boleh mengikat terhadap seseorang. Harus satu ikatan. Tidak boleh ada dua ikatan terhadap seseorang. Kecuali satu ikatan. Catat itu. Laki-laki boleh poligami. Sedangkan perempuan gak boleh. Jadi tidak ada sepotong dalil pun yang bisa dijadikan argumen bahwa Islam itu adalah duriyah, Islam itu adalah turunan. Gak ada sejak dulu. Kalau Islam itu duriyah, sejak kapan si A jadi Muslim? Apakah sejak dikandung, sejak usia 120 hari, atau sejak dilahirkan? Kan sulit itu. Kalau duriyah kan berarti kalau ayahnya orang Sunda, istrinya orang Sunda, anaknya orang, berarti sejak kapan dia dijadikan orang Sunda? Sejak kapan dia dikatakan turunan orang Jepang? Sejak kapan?
Apakah dari mulai proses-proses kandungan, dikandung, atau dari usia 120 hari karena sudah mulai hidup, atau sejak dilahirkan? Orang Jepang, orang Sunda, lain orang Jawa. Berarti kalau Islam itu turunan, berarti sejak lahir. Berarti sejak itu dia sudah muslim. Kalau sudah muslim, berarti secara syariat harus melaksanakan ajaran muslim. Pertanyaannya, bisakah bayi sholat? Maka gak bisa dipahami oleh akalnya. Maka kita bahas dari bawah dulu. Di sini saya beri judul Al-Islamu laisa bil asolah. Islam itu bukan turunan. Islam itu akidatun wa syariatun. Para teologi Islam itu semuanya sepakat bahwa Islam itu akidah wa syariah. Maka ditambah oleh Ibnu Tamimah mah wasyasa, ditambah lagi gak ada waduriyah, turunan gak ada. Maka di sini Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz dalam Al-Irsyad Al-Ibadnya ia membuat catatan bahwa al-islamu a'malul jawari. Al-islamu a'malul jawari wala yu'tabiru illa ma'al iman wal imanu tasdikun bil qalbi wala yu'tabiru illa talappudu bisyahadatain. Wa naqala Nawawiyu fi sarhil muslim intifaku ahlus sunnati wal muhaddisina wal fuqa'a wal mutakallimi ala ana amana biqalbihi walam yantuk lisanahu ma'a qudratihi kana muholidan finnar intaha titik jangan dikomentar lagi, intaha itu titik. Jadi di sini ada artinya, Islam adalah perbuatan anggota badan, betul kan? Sholat digerakkan oleh sholat, saum, zakat itu a'malul jawari. Jadi perbuatan al-jawari. Artinya Islam dari sisi syariat, Islam dikatakan bahwa Islam sebagai syariah yaitu aplikasinya dengan al-jawari, dengan anggota badan. Maka dia menjelaskan bahwa al-islamu a'malul jawari. Islam dari sisi konteks syariah aplikatif itu bisa dilakukan oleh a'malul jawari, aktivitas anggota badan. Nah, di sini dijelaskan walayu tabiru, tidak diperhitungkan, artinya tidak ada artinya ketika tangan Allahu Akbar, ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, ketika kaki melangkah untuk masuk ke masjid, ketika sujud, ketika ruku, ketika perut menahan lapar, ketika tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, ketika sa'i, jumroh, dan seterusnya. Walayu tabiru, itu semua tidak ada catatan benarnya, tidak diperhitungkan, dalam arti tidak ada artinya. Illa ma'al iman, kecuali apa yang anggota badan lakukan ketika melaksanakan tuntutan syariah aplikatif, kecuali iman menjadi dasar, jadi landasan, jadi asasnya. Apa yang anggota badan lakukan, wal imanu tasdikun bil qalbi. Iman itu adalah pembenaran hati. Jadi iman itu adalah pengakuan pembenaran hati. Tapi walayu tabiru itu pun dianggap tidak ada artinya. Kalau hanya hati yang mampu membenarkan hak tentang eksistensi Allah dan Rasul, ila talab pudu bisyahadatain, kecuali dengan melapatkan 2 kalimat syahadat, kecuali dengan melapatkan 2 kalimat syahadat atau mengikrarkan. Jadi iman pun tidak cukup diakui oleh kecuran hati tanpa diilustrasikan, diitibarkan melalui talab pudu bisyahadatain. Walayu tabiru, tidak ada arti apa-apa. Maka wanakola Imam Nawawiyu menukil dari kitab Muslim, dari sarah kitab Sahih Muslim, sarahnya itu ada sarahnya 1 jilid. Nah, Imam Nawawi menukil dari sarah Sahih Muslim tentang hal ini.
tentang hal Islam, iman, tentang hal a'malul jawari, iman tasdikun bil qalbi, dan talappudu bisyahadatain. Intifaqa ahlus sunnah wal muhaddisina wal fuqaha wal mutakalim, kesepakatan dalam hal ini telah bersepakat dalam hal ini. Dalam hal mana? Dalam hal mengikrarkan dua kalimat syahadat, ya ekspresi dari tasdikun kolbi. Ahlu sunnah sepakat, ahli hadis juga sepakat, ahli fikih juga sepakat, ahli kalam juga sepakat. Ahli kalam yang biasa suka buat ulah tentang iman kepada Allah, dia juga sepakat tentang hal ini. Tetap satu poin, yaitu talab pudu bisyahadatain. Itu sepakat. Ala amana biqalbihi, bahwa sesungguhnya iman dengan hati, walam yantuk lisanahu, tapi lisannya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, ma'a qudratihi, padahal dia mampu untuk mengucapkannya, karena muholidan finar, dia tetap abadi di neraka. Intaha, titik. Dia berani menyatakannya. Saha anu teu satuju daripada kepada seorang tokoh atau tokoh lain mengatakan gak perlu ini pakai bahasa intaha. Intah itu artinya titik. Titik artinya stop. Tidak boleh, tidak bisa dikomentar lagi, kecuali ada kesepakatan ahli hadis, ahli sunnah, ahli fikih, ahli kalam ini. Maka dengan komentar Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz ini cukup bisa jadi jawaban bahwa Islam itu bukan turunan. Kos orang Jepang wae, kos ras, bangsa, dan apalagi kabilah. Maka Islam itu akidah wa syariah. Islam itu akidah dan syariah. Dan ini kesepakatan para teologi Islam direspon oleh para ulama fikih, ulama hadis, ulama kalam, dan ahli fikih. Nah, maka apalagi kalau kita lihat Quran surat At-Taghabun ayat 2. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah yang telah menciptakan kalian, maka di antara kamu kafirun, ada yang kafir, wa minkum, dan di antara kamu mukminun, ada yang mukmin. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, terhadap apa yang engkau lakukan, basirun, tahu. Kan jelas ya. Ditunggu part 2-nya, part selanjutnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.